Dan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkatnya kita bisa berada di zaman yang terang benderang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu tentang analisa usaha tani yang sasarannya adalah ibu-ibu wanita tani, ibu-ibu sebagai tani, sarana prasarana pertanian, modal-modal sampai kita bawa ke pasar, transportasinya itu memang menguntungkan ya Bu ya. Biasanya kayak jagung manis, ini menguntungkan nih, jadi mereka nanam terus kan berarti, nah itu berarti kan ibu-ibu sebagian juga sudah ada yang menghitung ya Bu ya. Baiklah, dari materi-materi yang akan diberikan mungkin dari sini saya cukupkan. Jadi mempersingkat waktu juga ya Pak ya. Ibu Siti Marsito yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak juga kepada ibu yang sudah hadir. Ya, tahun ini lebih kepada ya, KWT ya, KWT kemudian kelompok tani ya yang dulu mahasiswa dan kemudian alhamdulillah. Diharapkan memang kenapa ini ibu bisa kita bilang begini, karena ibu-ibu itu yang berperan banyak dalam rumah tangga, menentukan komunitas ya ibu-ibu, betul enggak? Nah, jadi bapak-bapak itu rata-rata memang semua ibu lah yang banyak sehari-hari. Oke, ibu, nah selanjutnya ya. Akan kita jelaskan pelan-pelan ya Bu, kuliah lagi pendidikan. Untuk diingat-ingat lagi gitu ya Bu ya. Jadi, nah yang pertama itu Bu ya udah 2 kali 3 kali musim tanam, yang selanjutnya udah lupa berapa beli bibitnya, berapa harganya. Yes. Oke. Nah ini tadi, jadi supaya kita bisa ngambil keputusan itu baik, tepat untuk usaha tani kita, maka harus ada datanya. Nah datanya tuh dari mana? Datanya kalau di dalam usaha tani ini adalah setiap transaksi yang kita lakukan. Misalnya nih ibu-ibu beli pupuk, beli bibit, nah itu dicatat. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengelompokkan mana yang termasuk biaya, mana yang termasuk penerimaan. Kalau orang usaha kita terima sebelum dikurangi biaya. Nah untuk tahu dia ini mendapatkan untung atau enggak kan kita harus kurangi dulu dengan biayanya. Kan nanti akan disampaikan oleh Bu Novira tuh di halaman yang kedua. Di situ ada gambar tuh. Di bawah tuh ada apa namanya gambar lah. Jadi apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan tuh sebelum kita apa namanya menganalisis sampai bisa mengambil, akan kalau tidak dicatat akan sulit kita nanti menggunakan datanya. Jadi kan supaya keputusan tadi sesuai ya rasional istilahnya kalau kita, maka harus ada datanya dulu. Kita ngambil keputusan itu berdasarkan data. Datanya dari mana? Dari pencatatan kita itu harian Bu. Nah gitu. Panen lombok Yanti, panen jagung. Nah gitu. Berapa dicatat? Beli pupuk berapa dicatat? Berapa? Ya. Kalau mau satu buku itu kan bagi catat, setelah dicatat baru nanti kita bisa menghitung kita ini dapatnya berapa. Kalau ibu rata kan umumnya sayur ya, yang kita sayur. Kalau nanam kan satu kebun kan macam-macam sayurnya Bu ya. Nah kalau kita mencatat bisa kita nanti sampai tahu mana sayur yang paling memberikan untung. Gitu. Jadi kita bisa apa namanya bisa tahu ya. Nah, itu udah bagus, bagus sekali. Tapi akan lebih bagus lagi kalau sampai seterusnya akan disampaikan oleh Bu Anita dan Bu Novira. Sekian dari semuanya ngerti kan? Ngertinya cuma nyong. Bahasa Indonesia juga.
terlalu mahal Pingsan Bu. itu kan andai-andai contoh biar gampang angkanya. Untuk apa misalnya nomor 2 beli pupuk kandang 10 karung langsung 400.000 di bagian keluar, ya kan? Saldo akhir Juni 2024 tuh maksudnya sisa uang, misalnya pada masa tanam sebelumnya nih ibu wonten apa tuh modal di musim tanam sebelumnya ibu siapkan, misalnya siap modal awalnya itu adalah 1 juta, maka dituliskan di sebelah saldo nih bu. 50 Berapa yang ada yang 80 masa Tadi pertama mencatat ibu-ibu ya, kemudian kedua harusnya kita bisa memilah. Nah tadi memilah tadi Bu Anita udah sampaikan mana biaya-biaya yang dikeluarkan secara biaya keluarga ya, dari tenaga kerja keluarga misalnya ibu tadi ya kan, apa nih ibu sebagai menyemprot berapa upahnya, kemudian dari tenaga kerja luar keluarga berapa, itu kan memilah ya. Jadi 2M udah mencatat, memilah, kemudian ketiga menghitung. Nah ada 4M nih Bu, ingat ingat menghitung pendapatan, makanya mengulang biaya penting. Kalau pendapatan itu kan berarti kita sebut tenaga kerja luar keluarga. Kalau misalnya ditambah ibu nih kerja nih, sebenarnya kan nggak digaji kan, masa kita mau gaji? Tapi kita hitung, kita catat. Nah berarti nambah biaya. Sini paham ya kalau begitu ya? Nah, keuntungan hitungnya itu biaya dalam dan keluarga dan semua biaya benih pupuk itu kita masuk. Misalnya sampaikan untung itu belum tentu layak. Nah contohnya misalnya kalau kelayakan itu dihitung dari keuntungan ya, rumusnya benefit per cost. Benefit itu juga sama kurang lebih sama keuntungan, jadi benefit per layak. Kalau saya balik tuh kalau layak sudah pasti untung ya. Nah jadi kenapa kalau misalnya sudah layak berarti itu kalau mau mengusahakan kembali usaha ibu modal lagi kan. Tapi kalau coba untuk ibu kecil dari modal, gimana ibu mau berusaha lagi kan? Paham ya Bu ya, itu maksudnya dipertanyakan, dilakukan. Nanti jangan-jangan sekalinya tanam sekali. Memang tentang tanah dan sebagainya gitu. Kalau kami jurusan sesuai dengan pertanian. Nah itu bagi aktivis. Jadi kerjaan kami itu kalau ibu tanya bagaimana hama yang ini pupuk, kami tidak tahu. Kami hanya tahu satu hektar itu untungnya berapa, tenaga kerjanya berapa yang harus dipakai. Iya, berapa pupuk apa yang harus digunakan, varietasnya yang mana yang kira-kira untuk ini seperti itu, dan sampai kaitan itu pasar. Nah, pasarnya jadi memang konsepnya kita agribisnis itu di saat petani nanam itu udah ada pasar, bukan nanam apa sampai panen baru cari pasar, enggak. Nah ini kalau konsep agribisnis itu salah. Jadi pada saat nanam udah ada pasar, tapi itu kan kewalahannya petani-petani di pasar ya, punya pemasaran, terus harganya. Karena petani itu dua ya sebenarnya dibutuhkan, harga stabil dengan ada pasar, betul enggak? Hanya mentransfer ibu, hanya memberikan ibu kepada ibu-ibu juga harus sama-sama berusaha untuk keluar dari kemiskinan, ya kan? Gitu. Jadi ibu-ibu mandiri apa itu, nah kami udah siap Pak, gini. Uang biar nggak lupa. Yang itu ada di pertanyaan. Mau beli pupuk, mau beli bibit, pulang ke rumah catat. Biar
biar nggak lupa gitu sebaiknya. Nah, ya kan? Jadi soalnya kalau besok-besok lagi kita pasti lupa. Gitu. Atau nanti ini mulainya start 1 Juli. Nah, Ada lagi 1 Juli. kalau udah transaksi itu lalu pertanyaan yang mungkin lagi muncul pasti ibu-ibu nanya siapa yang mencatat, karena tadi kata Bu Siti mungkin nanti anaknya udah keburu nangis, mau buru-buru masak, ya kan, mau buru-buru beres-beres. Nah, yang mencatat, yang menghitung bisa ibu, bisa anggota keluarga yang lain, gitu. Jadi yang penting tadi kita catat aja dulu setiap transaksi, mau kita membeli atau kita nerima uang dari hasil jualan sayur, catat dulu. Nah, kapan analisisnya dilakukan tadi, ngitung pendapatannya, ngitung BC rasionya ini, ya kan, dibandingkan ini kapan? Setelah kita menjual hasil tanaman kita, baru kita rekap tuh biayanya totalnya berapa, kan? Yang diterima berapa, baru dikurangkan. Setelah dikurangkan baru dibandingkan antara selisih tadi dengan biaya total. Jadi artinya untung yang kita dapat tuh harus jauh lebih besar dari biaya yang kita keluarkan, biar bisa jadi modal selanjutnya dan bisa jadi tabungan untuk kita keperluan di luar usaha tani. Nah, apakah harus per jenis tanaman? Sebaiknya kalau mau tahu tanaman mana yang paling menguntungkan. Nanti nyatat pestisida, nyatat pupuknya di mana? Ya ibu-ibu kira-kira lah. Berarti kalau untuk kami pilih 1.500.000 salah. Itu harusnya halaman 6 itu 1 juta dibagi 500. Jadi BC-nya boleh dicoret Bu. BC-nya 2 aja, bukan 3 yang ini. Nah, tapi tetap contohnya tetap layak. Di atas 1 itu layak. Nah, yang ini ibu jadi 1 juta bukan 1,5 juta. Bagi ya, pada dibagi. saat nanti digunakan ibu bisa lagi dari 1 kilo pupuk ini 3 Sehingga kalau bisa ibu pisahkan berarti akan bisa menentukan ternyata nanam ini yang itu fokus ya di situ kan. Jadi tenaga kita tidak capek-capek gitu. yang murah yang mana sih kan bisa lihat murah tapi ininya besar. Kamu kan harga jualnya tinggi mana Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita, karena kan kalau ibu-ibu ini kan sudah sibuk di lapangan ya, petani ya begitu. Kalau untuk diajarkan lagi pengolahannya, tidak ada waktu lagi, itu tidak. Nah itu yang kadang kita juga pikirkan itu. Yang penting bagaimana kita cari orang yang mengolah ini, kita pemasoknya. Olah hasil yang kita itu untuk jualan itu, aku buatlah ini, aku menjadikan apa ini dimasakkan lewat itu. Nah itu Bu sebenarnya anak-anak sekarang kan saya gitu mungkin dia tidak cocok ya kan. Nah itu Saya panen di mereka masuk dari pengolahan ya. Saat ibu memerlukan apalagi kita datang ya. Mahasiswa kami pun udah disebut nanti kalau misalnya di sini memerlukan betul nggak yang dikerjakan itu, nanti mahasiswa kita bisa turun langsung, karena kan yang diajarkan juga sama, mereka harus menjadi petani. Sekarang tuh perubahan cuaca tuh ya nggak bisa diprediksi ya kan. Nanti tanam cabai itu udah buah udah senang nggak? Buah ya kan. Sekali hujan banjir kan, padahal tinggal menikmati hasilnya ibaratkan kan. Malah menangis ya kan? Sering ya kayak gitu Bu ya. Pagi itu yang ibu segala macam kali penakuannya tumbang. Nangis lah kita ngambilnya susah. Sekarang kan biasanya musim kering ya Bu ya, jadi ini kan, tapi sekarang ya hujan ya nggak bisa diprediksi. Bisa burger besok hujan terus juga kita tidak foto-foto lagi. Oke demikian, mohon maaf ya apabila dari penjelasan tim saya
Novi, ini wanita yang ada kekurangan gitu ya. Mohon maaf Ibu, kita ketemu lagi nanti insyaallah depannya. Jadi apa kebutuhan apa Ibu nanti mahasiswa sering ada ke sini. Nah ini kan baru jurusan sosek, ada jurusan yang lain apa tadi ya kalau bisa diminta juga gitu, bisa diminta. Karena kan kita nggak terlalu jauh sebenarnya gitu. Udah jauh, kemudian juga di pertanian kita juga ada klinik pertanian. Iya, ada juga klinik pertanian untuk bagaimana kita petani-petani. Demikian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu gimana cara kita itu masalah dari dulu tuh? Iya. Dari dulu sampai sekarang. Nah itu sama juga kayak di Kambas juga gitu. Sayuran dari Dawai. Sore-sore bawa ke Singkawang. Subuh balik ke Sambas sayurnya. Petani sejahtera.